Pada tanggal 8 Oktober 2003 lalu, sebuah kecelakaan maut menjadi tragedi mengenaskan dalam sejarah transportasi di Indonesia. Hal ini disebut dengan istilah tragedi Python. Apa saja fakta dari tragedi Python tersebut? Tragedi Python adalah sebuah kecelakaan bus terbakar yang menewaskan penumpang sejumlah 54 orang. Kecelakaan bus maut tersebut terjadi di Jalan Raya Kecamatan Banyuglugur antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, dekat PLTU Python. Dalam bis tersebut berisi 51 orang siswa dan siswi SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta, bersama dengan 2 guru dan 1 pemandu wisata yang hendak pulang ke Sleman setelah melakukan study tour di Bali. Seluruh korban tewas terbakar karena mereka tidak berhasil membuka pintu atau memecahkan kaca bus untuk menyelamatkan diri. Lalu seperti apa fakta tragedi Python tersebut? Mari simak ulasan selengkapnya. Bus AU Transport yang mengalami kecelakaan tersebut terbakar setelah truk kontainer memotong jalur dari arah berlawanan dan menabraknya. Kemudian bus dihantam truk tronton dari belakang. Tangki truk tronton pecah hingga menyebabkan munculnya percikan api dan akhirnya merembet ke badan bus. Kebakaran begitu cepat terjadi, ditengarai karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bus. Korban tewas banyak ditemukan di bagian belakang bus, tepatnya di dekat pintu. Para saksi menduga bahwa para penumpang berusaha keluar dari sana, tapi pintu tersebut justru tidak dapat dibuka. Di dalam bus juga tidak dilengkapi alat pemecah kaca, sehingga penumpang tidak dapat menyelamatkan diri ketika bus terbakar. Sementara itu, sang sopir bisa selamat setelah melompat dari bus, sedangkan kernetnya memecah kaca bagian depan. Pria bernama Budi yang saat kejadian mengemudikan bus ternyata hanya sopir cadangan. Sementara itu, sopir yang sebenarnya adalah Armando. Sempat beredar kabar bahwa mereka melarikan diri setelah kejadian tersebut. Namun dari pihak perusahaan otobus menyangkal bahwa sopirnya melarikan diri. Mereka justru ikut membantu untuk mengeluarkan penumpang. Karena banyaknya jumlah korban meninggal, pihak RSUD Situbondo terpaksa harus mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Saat itu, jenazah juga hanya ditempatkan di lorong karena ruang kamar mayat tidak terlalu besar. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar yang serius, bahkan ada bagian tubuh yang hilang dan beberapa sulit dikenali. Sebagai tambahan informasi, tempat terjadinya kecelakaan adalah sebuah jalan yang cukup tinggi. Sementara itu, sisi kiri dan kanannya berupa bukit dan tanaman liar yang sepi. Pada saat bus terbakar, warga di sekitar lokasi melihat adanya kobaran api dan letupan-letupan kecil. Petugas pemadam kebakaran juga langsung datang untuk membantu memadamkan api. Akibat kejadian tersebut, korban tewas banyak ditemukan di bagian belakang bus di dekat pintu. Diduga para penumpang berusaha untuk keluar dari sana, tetapi pintu tersebut justru tak dapat dibuka. Dari penyelidikan terungkap, di dalam bus juga tak dilengkapi alat pemecah kaca, sehingga penumpang tak dapat menyelamatkan diri ketika bus terbakar. Ketika itu, sopir dan kernet berhasil selamat. Sopir bus melompat dari bus sementara kernetnya memecah kaca bagian depan. Banyaknya jumlah korban meninggal memaksa pihak RSUD Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Di RSUD Situbondo, jenazah ditempatkan di lorong-lorong. Hal tersebut karena ruang kamar mayat tidak terlalu besar.
Akibat kejadian tersebut, banyak jenazah yang mengalami luka bakar serius. Selain itu, juga ada beberapa jenazah yang bagian tubuhnya hilang dan beberapa sulit dikenali. Kecelakaan tersebut terjadi tepatnya di kawasan Banyuglugur, Situbondo. Lantaran kejadian fatal yang merenggut nyawa siswa SMK Yapemda tersebut dekat pintu PLTU Paiton, maka kecelakaan tersebut dikenal dengan tragedi Paiton.